Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan laporan praktikum modul 1 dan modul 2 dalam mata kuliah Sistem Basis Data. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dina Lulul Karimah dengan NIM akhir 1009 dan teman saya. Kenalkan, nama saya Novia Fediani dengan NIM akhir 1029. Baik, pada kali ini modul 1 dan modul 2 itu studi kasusnya membahas tentang kita diminta untuk menganalisis bond pembelian dan kita buat database-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan step by step dari apa yang akan kita kerjakan. Nah, yang pertama itu kita akan mengidentifikasi entity dan atribut yang dari study case yang telah dipaparkan tadi. Nah, yang kedua itu ada mengidentifikasi entity dan dari multi value dan redundant atribut begitu. Nah, selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kita akan mencatat atribut yang tidak bisa masuk ke dalam entity yang ada. Yang keempat, kita akan menentukan primary with dan secondary with setiap entity. Apakah itu satu entity itu primary with atau satunya lagi secondary gitu. Yang kelima ada identifikasi relationship antar entity. Nah, pada step by step ini dari step 1 sampai dari step 5 itu termasuk ke dalam modul 1. Di mana nanti modul 1 ini itu yang bagian step 5 ada yang setengah berada di modul 1 dan setengah berasal dari modul 2. Nah, dari untuk selanjutnya yaitu lanjutan dari modul 1 yaitu modul 2 dari step 5 yaitu identifikasi relationship antar entity. Yang keenam ada menentukan optionally entity yang terlibat pada setiap relationship. Optionally maksudnya itu yang wajib dan tidak wajib begitu. Nah, selanjutnya yaitu yang ketujuh ada menentukan cardinality setiap entity yang terlibat pada setiap relationship. Maksudnya misal cardinality ada yang one to many, ada yang many to many, ada yang one to one. Nah, yang terakhir itu adalah kita akan menjelaskan tentang ERD yang telah kita buat. Baik, selanjutnya yaitu Di sini saya akan menjelaskan step 1 yaitu mengidentifikasi entity dan atribut. Nama entity yang pertama yaitu spare part. Spare part itu kategorinya yaitu benda nyata. Nah, spare part itu gunanya entity spare part gunanya menyimpan data-data dari spare part yang ada di toko. Jadi data-data jadi spare part semua spare part yang ada di toko itu nanti akan disimpan datanya dalam entity spare part ini. Alasannya kenapa spare part dijadikan entity yaitu barang-barang di toko itu kan banyak dan perlu dicatat. Lalu setiap pembelian, setiap transaksi itu barang juga dicatat. Jadi spare part itu perlu dijadikan entity. Atributnya yaitu yang pertama kode parts. Kode yang digunakan, kode yang dibuat untuk spare part, masing-masing spare part. Lalu nama dari spare part sendiri, selanjutnya ID jenis spare part. ID jenis spare part itu ngambil dari entity jenis spare part yang akan saya jelaskan selanjutnya. Selanjutnya harga masing-masing spare part itu perlu dicatat. Spare part itu berkaitan dengan eh, kegiatan bisnis, ya. Maka dari itu spare part juga perlu dijadikan entity sendiri.
Selanjutnya, entity jenis spare part. Jenis spare part itu termasuk kategorinya benda abstrak, ya, bukan benda nyata seperti spare part. Tujuan dari adanya entity jenis spare part ini untuk menyimpan data-data mengenai jenis-jenis spare part. Masing-masing spare part itu kan punya jenis-jenis. Nah, maka dari itu disimpan dalam entity jenis spare part ini. Alasannya kenapa jenis spare part jadi entity tersendiri itu karena kan kalau masuk ke dalam spare part, maka jenis spare part ini akan redundant, jadi perlu dipisah jadi entity tersendiri. Atributnya itu ada ID jenis spare part, lalu nama jenis spare part itu. Yang ketiga adalah entity transaksi pembelian. Transaksi pembelian itu kategorinya termasuk peristiwa, karena itu termasuk kejadian. Transaksi pembelian, entity transaksi pembelian itu gunanya menyimpan data-data transaksi pembelian yang telah terjadi dalam toko itu. Jadi setiap transaksi pembelian spare part itu perlu dicatat dalam dalam entity transaksi ini. Alasannya karena nantinya kan ada nota ya. Dalam nota itu perlu dicatat transaksinya. Jadi transaksi pembelian itu dijadikan entity tersendiri. Atributnya juga ada kode transaksi, nomor faktur, kode part, kuantitas atau jumlah dari pembelian spare part itu, lalu diskonnya itu berapa. Entity transaksi ini kumpulan dari foreign key ya, karena ada nomor faktur, kode parts itu termasuk nanti mengambil ID dari entity lain. Selanjutnya entity mekanik. Mekanik itu benda nyata, orang, jadi benda nyata. Nah, mekanik, entity mekanik gunanya untuk menyimpan profil orang-orang yang merestorasi kendaraannya. Orang-orang yang bekerja di toko tersebut, yang bekerja di bengkel itu dicatat profilnya. Kan biasanya nanti menghubungi mekanik ini gitu, nanti dicatat juga biar bisa ada informasi. Alasannya kenapa mekanik jadi entity sendiri, karena di nota itu kan ada eh, dicantumkan mekanik ya, jadi bisa pelanggan tuh bisa tahu siapa mekaniknya itu. Lalu kendaraan yang diservis oleh mekanik juga dicatat. Satu mekanik itu bisa menangani banyak kendaraan dan satu kendaraan bisa ditangani oleh beberapa mekanik. Atributnya itu ada ID mekanik, lalu nama dari mekanik itu, lalu nomor teleponnya berapa, itu cukup penting juga karena biasanya dihubungi dari mekanik, dihubungi. Lalu alamat. Mekanik itu termasuk orang yang berpengaruh dalam proses bisnis ya. Karena berhubungan dengan transaksi itu sendiri, yaitu jasa dari mekanik, itu eh, mereparasi kendaraan. Tetapi transaksi tidak perlu dicatat pada entity nanti, karena transaksi itu kan udah punya entity tersendiri. Jadi tidak perlu dimasukkan di sini. Selanjutnya, entity nota pembelian. Nota pembelian, kategorinya benda nyata. Itu bentuknya nanti kayak kertas gitu, jadi benda nyata.
Eh, gunanya entity nota pembelian itu menyimpan data transaksi pembelian. Setiap transaksi pembelian nanti dicatat dalam nota pembelian ini. Nah, alasannya karena pada nota pembelian itu mencantumkan eh, transaksi, setiap transaksi itu. Jadi kan ada banyak atributnya, ada nomor faktur, tanggal, lalu nomor polisi dari eh, kendaraan, lalu ID mekanik. Nota ini itu jadi di dalam transaksi pembelian, tapi transaksi itu juga tidak dimasukkan ke dalam entity ini karena ya memiliki entity sendiri, jadi tidak perlu. Ini yang terakhir, entity kendaraan. Kategorinya benda nyata. Kendaraan itu benda nyata. Tujuannya entity kendaraan itu menyimpan data kendaraan dari setiap pelanggan itu apa? Alasannya itu karena di nota kan ada eh, informasi mengenai kendaraan dari pelanggan nih, yang kendaraannya di servis itu dicatat sehingga kendaraan itu juga perlu dijadikan entity. Atributnya itu ada nomor polisi, lalu warnanya kendaraan itu apa, mereknya apa, tahun keluarnya itu apa. Kendaraan juga gabungan dari spare part, tapi kendaraan ini memiliki banyak jenis sehingga perlu dijadikan entity tersendiri. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengidentifikasi entity dan atribut yang redundan. Nah, di sini ada entity jenis spare part. Nah, kategori dari entity jenis spare part itu adalah benda abstrak. Deskripsinya itu jenis spare part itu menyimpan data mengenai data-data jenis-jenis spare part yang ada di toko. Nah, alasan untuk jenis spare part ini menjadi entity adalah karena jika dimasukkan dalam sebuah atributnya spare part, dimasukkan dalam entity atribut spare part, nah itu akan bersifat redundan sehingga perlulah dibuat sebuah entity sendiri. Nah, untuk atribut dari jenis spare part sendiri itu cuma ada dua, yaitu ada ID jenis spare part dan nama jenis spare part. Nah, keterangannya jenis spare part merupakan redundan yang menyimpan informasi mengenai barang spare part. Makanya jenis spare part ini diperlukan sebuah entity sendiri. Langkah ketiga yaitu mencatat atribut yang tidak dimasukkan ke entity yang ada. Nama atributnya yaitu kondisi. Nah, entity-nya yaitu entity spare part. Nah, kenapa kok tidak dimasukkan ke entity spare part? Nah, itu karena kondisi akan menyebabkan memiliki value pada entity spare part. Dikarenakan bisa saja salah satu barang yang diinginkan memiliki jumlah yang banyak dengan kondisi yang berbeda-beda gitu. Baik, selanjutnya langkah keempat yaitu penentuan primary with dan secondary with. Nah, yang pertama ada entity spare part. Nah, daftar with-nya yaitu kode part. Kode spare part gitu ya. Artificial atau natural, spare part termasuk artificial karena kan dibuat sendiri kan. Nah, primary atau secondary karena spare part ini akan dipanggil ke entity lain, maka dia secondary. Nah, yang kedua ada transaksi pembelian. Nah, daftar with-nya itu dikodekan dengan kode transaksi. Artificial atau natural? Artificial. Kenapa kok artificial? Karena ini bakal dibuat sendiri nanti ID-nya. Primary atau secondary? Primary karena dia nggak bakal dipanggil ke yang lain. Yang ketiga ada mekanik. Nah, daftar with-nya yaitu ID mekanik.
Artificial atau natural, yaitu artificial, karena nanti ID mekanik ini tuh juga bakal dibuat oleh ya diri sendiri, bukan diri sendiri sih, tapi dari atasan gitu. Nah, terus ada primary atau secondary, yaitu secondary karena dia bakal dipanggil ke yang lain. Nah, yang keempat ada nota. Nota itu daftar UID-nya nomor faktur. Nah, karena nomor faktur ini itu dari langsung ya, kayak nggak bakal berubah gitu. Jadi itu artificial atau natural, itu natural ya. Nah, primary atau secondary itu secondary. Nah, yang ke selanjutnya itu kendaraan. Kendaraan daftar uniknya itu nomor polisi. Nah, karena nomor polisi itu kan unik, terus juga apa bisa apa ya menyimbolkan sesuatu tertentu gitu loh. Makanya itu natural. Terus juga primary atau secondary itu primary nah, kendaraan. Lalu selanjutnya ada jenis spare part. Untuk jenis spare part ini eh, daftar UID-nya ada ID jenis spare part. ID jenis spare part itu artificial karena tidak apa tidak menyimpan kode tertentu dan apa dibuat sendiri. Nah, primary atau secondary itu jenisnya secondary. Baik, selanjutnya yaitu mengidentifikasi relationship. Nah, kita akan mengidentifikasi, kita buat tabel-tabel, ada spare part, jenis spare part, mekaniknya, entiti kendaraan, ada transaksi pembelian, ada nota. Kita buat yang di header, jadi ada yang eh, horizontal, ada yang vertikal. Tuh. Nah, selanjutnya untuk yang tengah ini tidak diisi karena kan misal nota berrelationship dengan nota kan nggak mungkin kan ya. Eh, nah, untuk spare part ini berelasi dengan jenis spare part. Spare part kan memiliki jenis spare part gitu. Terus spare part juga bagian dari kendaraan. Lalu spare part juga dicatat pada transaksi pembelian. Nah, untuk jenis spare part sendiri itu kan tadi berrelationship dengan spare part. Nah, jenis spare part itu termasuk bagian dari spare part. Nah, untuk mekanik ini cuma satu ya, eh, berelasi dengan nota. Kenapa mekanik kok berelasi dengan nota? Karena mekanik dicantumkan pada nota. Terus selanjutnya ada kendaraan. Kendaraan kan memiliki spare part, maka relationship-nya yaitu itu memiliki relationship memiliki. Nah, selanjutnya ada relationship kendaraan dengan nota. Nah, kendaraan kan pastinya dicantumkan pada nota, makanya itu berrelationship. Selanjutnya ada transaksi pembelian nih. Nah, transaksi pembelian itu berelasi dengan spare part dan nota. Untuk spare part itu berelasi mencatat dan untuk nota itu berelasi memiliki. Jadi transaksi pembelian mencatat spare part, transaksi pembelian juga memiliki nota. Gitu. Untuk nota sendiri itu berelasi dengan mekanik, kendaraan, dan transaksi pembelian. Nah, nota ini mencantumkan mekanik, lalu nota juga mencantumkan kendaraannya, dan nota ini dimiliki oleh transaksi pembelian. Selanjutnya langkah keenam yaitu menentukan optionality entity yang terlibat pada setiap relationship. Nah, yang pertama ada entity relationship spare part dengan entity jenis spare part. Nah, untuk optionality-nya spare part-nya yang wajib, jenis spare part-nya tidak wajib. Kenapa kok spare part itu wajib? Karena satu spare part dapat memiliki banyak jenis spare part. Ketika menambahkan spare part juga harus disertai dengan jenisnya. Nah, kenapa kok jenis spare part tidak wajib? Karena jenis barang tidak harus ada pada spare part-nya. Dapat menambahkan entity yang belum ada di spare part. Selanjutnya, relationship antara spare part dengan kendaraan. Untuk optionality-nya, spare part-nya wajib dan kendaraannya juga wajib. Karena jika tanpa spare part itu tidak akan ada kendaraan. Terus juga kalau kendaraan, karena kendaraan itu bisa menjadi sebuah kendaraan yang utuh karena adanya spare part.
gitu. Selanjutnya yaitu spare part dengan transaksi pembelian. Nah, dari spare partnya itu tidak wajib dan untuk transaksinya itu wajib. Kenapa kok spare part tidak wajib? Karena tanpa transaksi spare part tidak akan bisa terjual. Nah, kenapa kok transaksi pembelian itu wajib? Itu karena ketika ada transaksi pembelian pasti spare partnya dicatat kan ya. Selanjutnya ada mekanik dengan nota. Relationship ini untuk optionality-nya mekaniknya wajib, notanya juga wajib. Karena kalau untuk mekaniknya, seorang mekanik kan menangani kendaraan. Nah, yang mekaniknya itu sudah tercantum dalam nota gitu. Kalau untuk notanya itu karena tanpa nota itu kita tidak akan tahu siapa mekaniknya. Selanjutnya itu kendaraan dengan nota. Optionality-nya itu sama-sama wajib karena tanpa adanya kendaraan itu tidak akan ada nota kan. Nah, untuk notanya juga tanpa nota bukti penjualan kendaraan itu tidak ada. Nota itu kan bisa jadi bukti, misal ada sesuatu hal yang terjadi tetapi tidak diinginkan gitu. Baik, selanjutnya itu ada transaksi pembelian dengan nota. Nah, optionality-nya itu sama-sama wajib. Kenapa? Nah, karena kalau semisal transaksi pembelian, nah, pas pada saat transaksi kan pastinya perlu bukti biar nanti eh, ada sesuatu hal yang terjadi. Nah, bukti bisa dipakai kan. Nah, untuk notanya itu wajib karena tanpa nota bukti transaksi pembelian itu tidak akurat. Nah, seperti tadi, nota itu juga bisa dijadikan bukti kalau semisal ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya pada step 7 yaitu menentukan cardinality setiap entity yang terlibat dalam setiap relationship. Yang pertama antara spare part dan jenis spare part. Cardinality-nya adalah one to many. One-nya itu ada di spare part dan many-nya itu ada di jenis spare part. Alasan kenapa itu one to many karena eh, satu spare part itu kan memiliki banyak jenis spare part. Misal spare part apa gitu, oli gitu. Jenisnya itu kan banyak kategorinya ini, kategorinya itu gitu kan. Jadi one to many. Yang kedua antara spare part dan kendaraan. Cardinality-nya itu one to many. Kendaraan yang one itu kendaraan dan many-nya itu spare part-nya itu. Alasannya itu eh, satu kendaraan itu terdiri dari terkait dari beberapa spare part gitu kan bukan satu arti spare part. Jadi banyak spare part. Jadi one to many hubungannya itu. Selanjutnya yaitu antara spare part dan transaksi pembelian. Cardinality-nya yaitu one to many. One-nya adalah di transaksi pembelian dan many-nya ada spare. Karena setiap satu transaksi pembelian itu bisa ada membeli 3 spare part misalnya banyak, bukan satu spare part aja. Jadi one to many. Selanjutnya yaitu antara mekanik dan nota. Itu one to one. Tuh. Kenapa one to one? Itu karena dalam nota itu dicantumkan ID-nya itu cuma satu aja, satu orang aja gitu. Jadi dalam nota ya ada satu mekanik. Jadi hubungannya one to one.
Selanjutnya kendaraan dan nota. Kardinalitinya juga one to one. Tiap satu nota itu bisa maksudnya itu dibuat untuk satu kendaraan gitu kan, kendaraan ini diservis itu ya satu nota itu gitu. Bukan dua nota ya. Kalau dua nota ya dua kendaraan gitu. Selanjutnya transaksi dan nota. Ini juga one to one. Karena satu nota itu untuk satu transaksi. Jadi ya kalau setiap transaksi ya satu nota gitu. Bukan satu nota dua transaksi atau sebaliknya gitu. Langkah ke-8 yaitu kita akan membuat IAD. Nah, di IAD ini ada transaksi pembelian. Nah, di transaksi pembelian ini ada kode transaksi, nomor faktur, kode pas, dan kuantitas, juga ada diskon. Nah, di kode transaksi, nomor faktur, kode pas, kuantitas itu termasuk mandatori karena wajib untuk diisi. Nah, sedangkan untuk diskon itu optionally karena tidak wajib diisi. Lagipun diskon tidak mesti ada kan. Nah, sedangkan untuk nomor faktur dan kode pas itu kenapa kok U? Karena eh, nomor faktur dan kode pas ini mengambil dari yang lain, yaitu dari spare part dan dari nota. Nah, untuk transaksi pembelian dan nota itu mempunyai relationship. Transaksi pembelian memiliki nota, sedangkan nota dimiliki oleh transaksi pembelian. Nah, untuk transaksi selanjutnya ada transaksi pembelian dengan spare part. Nah, transaksi pembelian mencatat spare part, sedangkan spare part dicatat oleh transaksi pembelian. Selanjutnya entity spare part. Di sini ada kode parts, nama parts, ID jenis spare part, dan harga. Semuanya itu mandatory ya. Lalu yang ID jenis spare part ini kenapa U itu karena mengambil ID dari entity lain yaitu jenis spare part. Jenis spare part ini memiliki ID jenis spare part, nama jenis spare part. Semuanya juga mandatory. Relationship antara spare part dan jenis spare part yaitu spare part memiliki jenis spare part. Lalu jenis spare part yaitu bagian dari spare part. Selanjutnya entiti kendaraan. Sini ada nomor polisi, warna, merek, dan tahun. Semuanya mandatory. Lalu yang nomor polisi ini adalah primary UID-nya ya, dari kendaraan ini. Relationship antara kendaraan dan spare part yaitu spare part adalah bagian dari kendaraan dan kendaraan memiliki spare part. Selanjutnya, kendaraan ini juga memiliki relationship antara dengan nota dengan entity nota. Kendaraan dicantumkan pada nota, sedangkan nota mencantumkan kendaraan. Baik, untuk selanjutnya itu entity nota. Nah, di entity nota sendiri terdapat nomor faktur, tanggal, nomor polisi, dan ID mekanik. Dan semuanya itu mandatori atau wajib diisi. Nah, untuk nomor faktur sendiri itu termasuk primary key-nya nota ya. Nah, terus untuk nomor polisi itu unique identifier. Karena apa? Karena nomor polisi diambil dari kendaraan. Lalu ada ID mekanik yang dipanggil di transaksi pembelian. Nah, untuk selanjutnya ada relationship antara nota dengan mekanik. Nota dengan mekanik itu nota mencantumkan mekanik dan mekanik dicantumkan oleh nota. Nah, di entity mekanik itu terdapat ID mekanik, nama mekanik, dan nomor telepon juga ada alamat. Nah,
keempat-empatnya itu termasuk mandatori atau wajib diisi. Baiklah, sudah ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami jika dalam menjelaskan materi dan jawabannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.